Baik saudara, saya akan lanjutkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bagikan ini sebetulnya ada hubungan dengan apa yang saya pernah bagikan pertama kali kita online gabungan. Saudara, ada yang masih ingat saya berbicara tentang pohon? Ada yang ingat pohon apa? Pohon cabai ya. Pohon ara, puji Tuhan masih ingat saudara ya. Baik, ya nats yang saya maksudkan adalah diambil dari Lukas 13. Lukas 13 ayat keempat sampai ayat yang ke-9. Saya baca dari screen ya, karena saya lupa bawa ini print out-nya. Oke, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang bertumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Saudara, ada statement yang sering kita dengar, jika iblis tidak bisa mencuri keselamatan kita, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya rencana atau panggilan Tuhan dalam hidup orang itu, dalam hidup saudara, dalam hidup saya tidak tergenapi. Ya, dia tidak bisa mencuri keselamatannya mungkin ya, tapi dia akan curi sedemikian rupa supaya kita tidak memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup. Nah, Yesus memberikan perumpamaan ini, diumpamakan kita ini seperti pohon-pohon. Sebagaimana lazimnya seseorang yang menanam pohon itu expect buah dari pohon itu, ya, supaya menjadi kemuliaan, menjadi berkat, menjadi useful bagi si penanam pohon itu tentunya. Nah, yang menarik adalah saya diingatkan bahwa istilah judgment, penghakiman kekal di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya istilah agraria juga. Istilah agraria karena masyarakat di sana masyarakat agraria ya. Jadi ketika Tuhan berkata dalam firman-Nya yang menjadi Bapa yang menjadi hakim dari segala, lalu Bapa menyerahkannya kepada anak, lalu Bapa menyerahkannya kepada firman, itu benar sekali. Ya betul, Allah adalah hakimnya nanti. Tapi juga pohon itu seperti menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dalam arti di akhir zaman nanti Tuhan gak perlu, salah, hukum, ini enggak. Dia cuma tinggal shake aja itu pohon. Dari buahnya kelihatan langsung. Apakah tidak menghasilkan buah, buahnya busuk, atau buahnya baik. Pohon itu sendiri yang menjadi hakimnya. Nah, tadi seperti katakan, kalau iblis mungkin tidak bisa mencuri keselamatan, ada ini ya. Tapi dia akan berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak menghasilkan buah. Panggilan Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita nantinya akan menjadi hakim bagi kitanya sendiri. Nggak usah dihakim-hakimin lagi, bawa aja pohonnya. Udah langsung ketahuan skornya berapa gitu. So, sangat penting sekali untuk mengenal panggilan Allah. Karena itu adalah buah-buah yang akan kita hasilkan di dalam hidup kita. Nah, panggilan itu rencana Allah, kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 adalah kisah nats yang menjadi inspirasi bagi gereja ini dimulai dari lebih dari 25 tahun yang lalu. Ketika Pak Sem menangkap nats ini, kerinduan bahwa itulah jemaat melawan. Saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 itu, kalau saudara perhatikan, ada 5 hal yang Tuhan. Dan ini yang menjadi panggilan bagi setiap anak Tuhan secara umum. Ada yang khusus, ada yang dipanggil sebagai
rasul, sebagai evangelis, sebagai businessman, sebagai IT, sebagai handyman, itu panggilan-panggilan khusus. Tapi sebagai umum bagi kita semua, 5 ini adalah panggilan untuk kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil untuk melayani Allah dan melayani sesama. Dan kita dipanggil untuk membagikan berkat kabar baik ini. Ini kelima hal. Tapi tahun ini kita akan fokus kepada yang nomor 2. Nomor 2, yaitu fokus kepada panggilan Allah menjadi bagian dari fellowship keluarga Allah. Karena itu pohon ara ini saya spesifikasikan rahasia untuk berbuah di dalam fellowship. Saya mau tekankan kata fellowship ini memang sudah di downgrade gitu ya. Seperti kata worship. Apa artinya worship? Nyanyi. Fellowship artinya apa? Oh, setelah kebaktian nanti jangan pulang dulu, kita fellowship ya. Artinya cari tempat di corner, minum kopi, minum teh, minum biskuit, talk about nothing. That's fellowship. Bukan itu saudara. Tapi ini the real fellowship, bagian dari keluarga Allah. Bayangkan keluarga sendiri, keluarga fisikal. At least seperti itu. At least seperti itu. Nah, bayangkan. Nah, saya akan membahas dari Nats ayat 13 tadi, 2 hal pada pagi ini. Rahasia untuk berbuah dalam fellowship. Yang pertama, kita harus bersedia untuk tertanam. Tertanam. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Tumbuh. Artinya harus tertanam. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. He told them, a certain man had a fig tree. Planted, tertanam ya. Jadi harus tertanam. Nah, salah satu panggilan kita yang tadi saya sudah jelaskan adalah Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah, katakan sama-sama, dipanggil. Dipanggil untuk apa? Menjadi satu tubuh. Kembali saudara ya. Ada panggilan-panggilannya, tapi kita akan fokus yang kedua, yaitu panggilan yang kedua adalah kita ini dipanggil untuk menjadi bagian dari satu tubuh. Saya akan tambahkan beberapa ayat atas 2-3 witness, satu perkara akan diteguhkan. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi bukan hanya selesai dibaptis, tapi dibaptis untuk titik. Nah itu dibaptis, salah satu tujuannya saudara dibaptis untuk menjadi satu tubuh. 1 Petrus 3, 1 ayat 3, all honor to God. Atau dalam langsung yang bagian kuningnya yang saya highlight ya. Is a privilege of being born again. Diselamatkan, lahir baru. So that itu artinya supaya, dengan tujuan. We are now the members of God's own family. Ini adalah purpose, ini adalah tujuan, ini adalah panggilan. Jadi kembali di 5 ini, menjadi worshiper, saudara dilahirkan kembali, saudara tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan, secara di-expect oleh Tuhan, kita mengasihi kembali Tuhan, that's worship, born again ini. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan memanggil kita itu not just to be being saved, bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga to belong. That's number 2. Karena tidak ada bayi yang dilahirkan tanpa menjadi bagian dari satu keluarga. You will not survive. You will not survive tanpa family ininya. Ada exception. Ya saya tahu 1 dari sekian miliar dilahirkan, di born again dalam penjara, tidak ada siapa-siapa. Dan dia bisa tumbuh, that's exception. Tapi saya percaya rasanya nggak ada di sini yang born again di penjara, nggak ada kan?
atau di island yang sendiri, nggak ada. So that means secara natural, sebagaimana bayi yang lahir, you are called to belong to a family. Ada orang tua and brothers and sisters yang akan menolong kita di dalam kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Jangan sampai tertipu oleh iblis karena kita dengan macam-macam alasan, dengan macam-macam ini, then we fail untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua ini. Karena pohon kita ketika nanti di-shake di akhir zaman, tidak menghasilkan buah khususnya di nomor 2 ini. Dalam masa pandemik ini, banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan visi, khususnya panggilan nomor 2 ini, purpose nomor 2 ini. Ada satu statistik yang diambil oleh Barnas tadi, ini pertengahan tahun lalu ini saudara. Dia sudah membuat statistik ini. Dia buat statistik 1/3 artinya. Practicing Christians stop attending church. Ini yang membuat saya juga sangat-sangat, kalau dibilang khawatir nggak enak gitu ya. Cuman wow, I have to do something about this. Karena jangan sampai gereja kita mengalami seperti statistik ini ya. Ini selanjutnya begini, saya pilih highlightnya gitu. 53%, ini tahun lalu ya. Jemaat itu akan stream regular church-nya online the last 4 weeks. 1 bulan. 34%-nya mengaku katanya. Dia mengikuti online-nya jemaat lokalnya, tapi juga gereja-gereja lain. Jadi hopping gitu. Mungkin 5 menit yang ini, nah ini 5 menit lagi, atau bagaimana campur ininya. 32%-nya mengaku udah lepas sama sekali, nonton juga kagak. That's pertengahan tahun lalu. Hari ini kira-kira menurut saya better atau worse? Ada yang bilang better, optimis ini ya. Tapi saya melihat di akhir tahun lalu dan ini it's not getting better. It's not getting better. Terutama yang masih di online dan sebagainya ya. Ini bukan berarti kita tidak boleh melihat gereja lain dari YouTube dan sebagainya. That's gak apa-apa, that's good untuk menambah kita punya ini ya, makanan. Tapi seandainya bilang, bayangkan misalnya, bayangkan kita ini sebagai pohon. Begini. Saya angkat dulu. Saudara bayangkan buah the best fruit di dunia ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. Pikirkan buah apa yang the best fruit in the world. Udah? Oke ya, jangan jawab ya. Jangan jawab. Tapi dalam hitungan ketiga, saudara jawab bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Yeah, betul sekali, betul sekali. Oke, betul. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan expect the best fruit di dalam pohon saudara masing-masing. Saudara adalah pohonnya. He expect the best fruit. Tapi untuk mendapatkan the best fruit itu, taruhlah tadi ada yang bilang durian. Ada yang bilang mangga nggak tadi? Ada ya? Ada. Oh cherry ya. Atau inilah, buat saya senang mangga juga. Bayangkan misalnya kita ini pohon durian lah, pohon mangga. Lalu pohon itu dipindah-pindah. I said the best mangga adalah mangga Indramayu misalnya. Lalu dipindah-pindah ke Queensland. Tanahnya tanah Queensland. Pupuknya pupuk Artu itu. Atau Kensington Pride. Kira-kira optimal nggak itu? Bayangkan kalau pupuknya pupuk pete, pupuk cabai gitu. But that's what happened. Bukannya nggak boleh menerima pupuk dari apa. Tapi pupuk yang terutama itu pupuk yang udah didesain oleh Tuhan. Siapa di sini yang sebelum dilahirkan
pilih dulu keluarganya. Saya mau keluarga yang itu. Kita di sini percaya we are divinely appointed oleh Tuhan. Kenapa saudara dilahirkan sebagai orang Timur? Jawa, Jakarta, Batak, Chinese, semua itu. Saudara percaya itu? Saudara nyesal nggak? Enggak ya. Meskipun tahu nggak sempurna, jauh dari sempurna ya. But do not regret. Karena kita percaya ada tangan campur Tuhan di lahiran seperti itu. Demikian juga God's family. Ketika saudara dilahirkan kembali, to belong, itu ada divine campur tangannya Tuhan. This is the right tanah untukmu. Karena itu makanlah pupuk yang tepat di situ. Bukannya nggak boleh untuk mencari informasi, pengetahuan, pengajaran yang baik-baik dan that's okay gitu. Ilustrasi yang lain, Paulus mengatakan sebagai anggota tubuh kita, anggota tubuh. Bayangkan kalau misalnya Roni sebagai mata. Ron, minggu ini kamu mata di sini ya. Bulan depan kamu mata di Hillsong. Minggu depan mata di mana? Tamplok. What? Oh ya mata-mata, betul mata-mata. Telinga kalau begini. Atau hidung. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidung itu ketika dicopot minggu depan pindah-pindah? It's gonna die. Betul nggak? Akan mati ininya. Akan mati. Belum lagi nanti jadi penyakit juga di tempat lain karena ini kan organ yang baru. Nah, karena itu yang saya mau tekankan adalah terimalah dan yakinlah bahwa kalau saudara seperti secara lahiriah saudara dilahirkan dari satu keluarga tertentu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan untuk kita. Demikian juga God's family. Tuhan itu secara divine melahirkan kita kembali untuk menjadi bagian dari keluarga tertentu. Tanah yang cocok, pupuk yang tepat untuk itu. Bayangkan satu pohon, ya tadi pohon seperti pohon mangga Indramayu. Ketika mau diberikan pupuk yang tepat, pohon itu punya free will. Kita punya free will. Enggak, minggu ini saya mau ke sana. Pupuknya pupuk artu itu. Atau pupuk duren. Minggu depannya pindah lagi. Dapat pupuknya pupuk cabai misalnya. Maka pohon Indramayu yang didesain oleh Allah, diexpect oleh Allah, dipanggil dan direncanakan untuk menghasilkan mangga Indramayu yang the best, tidak akan pernah terjadi. Karena pupuknya ada di sana di gereja lokalnya dia, di tanah Indramayu itu. Tapi pindah-pindah melulu. Sangat mudah untuk diterima di sini ya. Tapi bagian di sininya agak susah. Karena kita cenderung senang jalan-jalan. Seperti yang Pak Budi kemarin 2 minggu yang lalu ini. Kita terampil di sini tapi nggak terampil dalam hal praktek. Tahu teori-teori pengampunan tapi bagian prakteknya susah gitu. Dia bilang begitu ya ininya. Sama juga dengan hal seperti begini. Kita mesti yakin benar-benar lalu buat komitmen. Ya saya akan diam di tanah yang Tuhan sudah tanam saya. Dan pupuk yang saya akan terima itu adalah the best yang Tuhan berikan untuk pertumbuhan saya. Supaya satu kali nanti ketika pohon saya di-shake, buah itu bisa muncul. Dan kita didapati oleh Tuhan memenuhi panggilannya. Baik, yang kedua, kita harus bersedia diproses menjadi satu tubuh. Dari ayat yang sama, Yesus berkata begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Planted di kebun anggurnya. Waktu saya membaca ayat ini, ya agak aneh juga. Emangnya nggak bisa Tuhan itu pilih ilustrasinya mempunyai pohon ara di kebun aranya gitu. Kan ada kebun zaitun, bukit zaitun yang isinya pohon zaitun semua. Kenapa nggak bisa ada pohon ara semuanya? Tapi kok seperti kayak yang sengaja.
di kebun anggurnya. Jadi artinya ada perbedaan, enggak sama. Di mana yang saya pohon ara, kok yang lain pohon anggur. Ada perbedaannya. Tahukah saudara bahwa kita ini Alkitab mengalegorikan ya sebagai batu yang hidup, yang dipanggil untuk membangun rumah Allah. Ya, 1 Petrus ayat 2 dan 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Yaitu suatu imamat yang kudus mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita semua adalah batu. Tapi enggak semuanya tuh langsung batu yang halus. Batu yang seperti dugong itu langsung udah terbentuk shape begitu. Enggak, semuanya batu-batu kasar. Betul? Kita semua batu-batu kasar. Waktu kita born again, diselamatkan. Ada satu bagian di dalam perjanjian lama. Berapa saudara yang percaya bahwa bait Allah yang ada di perjanjian lama itu adalah gambaran dari sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari di perjanjian baru. Bait Allah yang di perjanjian baru Yesus berkata, hancurkan nih bait Allah. 3 hari dia akan bangkit kembali. Artinya bait Allah yang replika bait Allah yang di perjanjian lama itu. Nah ini nih yang sesungguhnya itu Yesus. Tapi bait Allah juga berkata kita ini betul nggak? Tubuh Kristus. Artinya kita ini lebih tinggi sebetulnya nilainya dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Sebetulnya ini. Karena nilainya lebih tinggi. Itu sebabnya panggilan untuk keluarga Allah itu lebih tinggi dari panggilan keluarga kita di dunia ini. Di dunia ini, berapa? Saya percaya secara normal ya. Keluarga yang normal, pasangan yang normal. Saudara mengasihi pasangan saudara, saudara mengasihi anak-anak saudara, betul? Saudara tahu keluarga saudara jauh dari sempurna, betul nah? Tapi saudara sangat mengasihi suami istri. Tapi tahukah saudara? Begitu saudara tutup mata, finish. Istri saudara bukan istri lagi. Suami bukan suami. Meskipun saya sama istri saya, benar nih, kita nggak bisa lirik-lirikan lagi di atas. Nggak bisa. Finish. Tapi keluarga Allah, it lasts forever. Jadi sebetulnya lebih tinggi. Tuhan anugerahkan keluarga di dunia ini sebagai anugerah. So you get a taste of the real things. Ada orang tua yang mengurus kita, but it's also brothers and sisters. Dan nanti kita di sana ada orang tua yang asli, and the brothers and sisters yang selama-lamanya. So if you hate your brothers and sisters di God's family, be careful. You're not gonna like heaven. Because that's gonna be forever. Yang ada di keluarga, saudara boleh mengasihi, harus mengasihi. But it will stop. Saudara menutup mata, finish. Jadi yang mana yang lebih harusnya prioritas? Minimal kita treat God's family itu at least the same sama physical family. Bukannya dimusuhkan gitu ya, God's family ini kontra. Bukan. Itu God grace. So you got a taste. If you love your actual family, you should love God's family. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada saya belajar sesuatu yang nanti kita ambil ke perjanjian baru ya. Di perjanjian lama itu Salomo membangun bait Allahnya. Dan di dalam dia membangun bait Allahnya itu ada satu bagian yang dia tuliskan begini. Pada waktu rumah itu didirikan, artinya rumah yang di Yerusalem di puncak bukit itu ya. Dipakailah batu-batu. Kita adalah batu-batu hidup itu. Dan dia pakai batu-batu kasar nih untuk membangun. Yang telah dipersiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi ketika udah dikampak, dipalu dan semuanya terjadinya di mana? Di penggalian, di gereja lokal, di life group saudara, di departemen
apapun saudara itu. Ketika udah selesai, batu yang udah di shape itu dibawa ke Yerusalem ke bukit. Tinggal pasang-pasang aja. Seperti dugong itu. Ketika udah dipasang, dari batu yang udah di shape, bukan batu yang kasar itu. Batu yang kasar itu nggak bisa dijodohkan, disatukan. Harus udah di shape, ketika disatukan, udah di shape. What a strong building. What a strong church. What a strong family. What a strong life group. Ini yang mau saya sampaikan. Untuk menjadikan, memenuhi panggilan Allah. God's family. Flourish di dalam fellowship keluarga Allah. Yang kesatu, tertanam. Because that's the only way. Saudara tumbuh di tanah yang tepat, pupuk yang tepat. Yang kedua, harus bersedia diproses untuk menjadi satu tubuh. Karena ketika udah diproses, tinggal disatukan saja. What a strong. Yang saya kagum itu saudara, kalau lihat video klip tadi saudara ya. Yang menunjang itu bukannya pilar-pilarnya loh, tiang-tiangnya itu loh. Yang menunjang kekuatan dari gereja itu ya, bukan hanya pendetanya, pastornya, but the members of the family yang bersedia di shape, lalu bersatu, komitmen, stay faithfully, contribute, semua yang dia ada menjadi satu. That's what makes strong. Saya nggak tahu berapa gempa yang boleh menimpa gereja. Pandemik menimpa setahun lebih. Depends kelihatan gerejanya. How strong the church yang tadi Barna research tadi katakan. Or it survive dependingnya not cuman karena title pendetanya, pastornya dan sebagainya. That's minimal. Kalau dilihat tadi nggak apa itu istilahnya ya? Nggak berperanan penting. Tapi yang berperanan penting itu the dugongnya itu. The membersnya yang stay faithful. Contribute, sedia untuk di shape dan stay faithful. That's the secretnya. Saya suka dengan analogi yang diberikan oleh Pastor Budi 2 minggu yang lalu. Ketika dia berkata, seorang anak Tuhan yang menolak untuk di shape, di dalam fellowshipnya, diproses, itu seperti besi karatan. Saudara ingat ya? Amsal 27, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tapi kalau orang itu refuse, saya nggak mau ikutan fellowship, saya nggak akan ikutan melayani, saya nggak mau di shape dan sebagainya. Itu seperti besi karatan. Di pojok aja gitu. Besi karatan. Mau dibuat pedang karatan, tidak ada gunanya untuk dipakai menyerang musuh. Sebaliknya di kalangan sendiri, orang juga jijik. Kalau kesentuh bisa tetanus. Trust me, we don't want to be besi karatan. Di mana Allah tidak bisa pakai kita untuk menyerang musuh, tapi di kalangan saudara sendiri pun, kalau kita ada sedikit luka, touch itu karatan, we gonna get tetanus. Ada banyak yang luka, ketemu sama yang karatan lagi, tambah tetanus. Ada yang pengalaman rupanya. So, don't be the besi yang karatan ini. Roma 12 ayat 5 berkata begini. Ketika kita yakin, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, keluarga Allah. So we belong to each other. And each need all others. Pas saya sampaikan ini, saya lupa. Dia sampaikan hari Jumat atau hari Sabtu. Rasanya hari Sabtu di rumahnya Pak Tulus ya itu. We need. Coba katakan satu dengan yang lain. I need you. Katakan sebelahnya. You need me. Ya. Untuk informasi ini bukan marriage proposal ya. Karena kita sudah pada menikah kebanyakan. Baik. Saya akan tutup untuk ingatkan lagi kelima purpose ini bahwa
kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi to belong. Dan yang ketiga saya tidak akan khotbahkan karena saya sudah sampaikan tahun yang lalu, syarat untuk kita berbuah adalah tertanam. Bersedia untuk diproses. Yang ketiga bersedia untuk digembalakan. Digembalakan itu artinya bersedia untuk dicangkul. Bersedia untuk diberi pupuk dan diberi waktu. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu. Jadi bayangkan sebagai pohon tertanam. Diproses seperti batu. Seperti pohon itu ada gembalanya yang membelanya terhadap pembelanya. Beri aku waktu, aku akan cangkul dia. Dan aku akan beri dia pupuk. Kita harus bersedia untuk dicangkul. Diberi pupuk yang tepat. Karena saudara adalah pohon-pohon yang unik. You need a unique tempat, unique family, unique pupuk. Supaya kita semua bisa memenuhi panggilan Allah secara maksimum di dalam fellowship. Tuhan memberkati kita semua. Amin.